Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuni Eka Prihartini pada mapel prakarya aspek pengolahan. Pokok bahasan kali ini yaitu tentang Cerealia. Cerealia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Bahasa latinnya disebut dengan Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau padi. Adapun kandungan Cerealia antara lain karbohidrat, kemudian protein, rendah lemak, kaya akan serat, dan banyak mengandung vitamin E dan B kompleks. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas berikut jenis Cerealia. A yaitu padi. Padi bisa diolah menjadi beberapa macam makanan. Yang pertama yaitu beras, dan beras bisa diolah menjadi tepung dan juga bisa diolah menjadi bubur. Jenis Cerealia yang berikutnya yaitu gandum. Gandum itu sendiri bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, di sini kita akan membahas gandum yang bisa digunakan untuk makanan pokok. Wujudnya yaitu makaroni, mie kering ataupun mie basah, roti, dan spaghetti. Cerealia yang berikutnya yaitu jagung. Jagung itu sendiri bisa diubah menjadi bentuk lain, antara lain yaitu tepung jagung dan tepung maizena. Nah, dari tepung jagung dan tepung maizena bisa diolah menjadi berbagai bentuk macam makanan yang beraneka ragam. Bahan pangan yang berikutnya yaitu dari kacang-kacangan. Pengertian kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan Cerealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Adapun kandungan dari kacang-kacangan antara lain mengandung serat pangan yang terlarut, sebagai sumber energi, mengandung nutrisi protein, karbohidrat, folat, besi, dan vitamin. Adapun yang termasuk dalam kelompok kacang-kacangan antara lain 1. Kacang tanah atau kacang brul, itu bahasa umumnya, dan bahasa latinnya bisa disebut dengan Arachis hypogaeae. Kelompok kacang-kacangan yang berikutnya yaitu kedelai. Nah, kacang kedelai ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan yang banyak dijumpai di masyarakat. Biasanya berbentuk olahan kacang kedelai yaitu tempe, ada juga tahu. Kedelai itu sendiri bahasa latinnya disebut dengan glycine mac. Jenis kacang yang berikutnya yaitu kacang almond. Kacang almond sendiri ini biasanya digunakan untuk topping atau isian kue maupun snack. Bahan pangan yang berikutnya yaitu umbi. Pengertian dari umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Yang tadinya fungsinya sebagai akar berubah fungsi menjadi bahan makanan. Kandungan yang ada di dalam umbi antara lain mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi,
Vitamin C-nya tinggi, vitamin A dan beta karotin, vitamin B6 mencegah serangan jantung, kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah, mengandung serat yang tinggi, mengandung zat besi, folat, tembaga, dan mangan. Adapun yang termasuk dalam jenis umbi-umbian, yang pertama yaitu umbi batang, yaitu ketela rambat. Ketela rambat ini rasanya manis. Nah, untuk warnanya ketela rambat ini ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna oranye, ada juga yang berwarna putih bagian dagingnya. Kemudian jenis umbi batang berikutnya yaitu kentang. Kentang sudah tidak asing pula di tengah-tengah masyarakat yang selama ini ada dan banyak kita jumpai. Kelompok umbi yang berikutnya yaitu umbi akar. Yang disebut umbi akar yaitu ketela pohon. Nah, ketela pohon ini di masyarakat sering disebut dengan singkong. Umbi yang berikutnya yaitu talas. Untuk talas itu sendiri teksturnya hampir mirip dengan kentang. Demikian tadi sudah kita bahas tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang dan umbi. Pada kesempatan kali ini saya hanya mengupas dan menjabarkan sedikit apa saja yang termasuk dalam kelompok serealia, yang termasuk dalam kelompok kacang, dan apa saja yang termasuk dalam kelompok umbi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.